Kemarilah, apakah kau mau aku membantumu membuka durian? Suamiku, pilihlah salah satu. Apa maksudmu? Jangan bilang kau menyuruhku berlutut di atas durian dan papan cuci. Aku mau tanya padamu, apa maksud dari foto ini? Apakah kau mau mengkhianatiku? Alis terjatuh dan aku menahannya. Aku sungguh tidak ada hubungan apapun dengan dia. Karena kau begitu suka melakukan kebaikan, baiklah, berlututlah. Ketika masih kecil, aku diasingkan oleh keluarga Guntoro. Aku tidak diberi makan yang cukup dan dipukuli, lalu Alis yang membantuku saat itu. Namun, setelah waktu berlalu, Alis berubah. Ternyata Tuan Stephen melewati masa kecilnya seperti ini. Bukankah seharusnya aku memperlakukannya dengan lebih baik? Aku lahir terlambat, jadi tidak bisa berperan serta dalam masa lalumu. Tapi aku akan menemanimu di masa mendatang. Tidak cukup jika hanya kau seorang yang menemaniku. Aku suka keramaian, jadi kapan kau melahirkan anak untukku? Aku tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Itu juga tergantung pada usahamu. Biarkan semua berjalan dengan sendirinya. Kalau begitu sekarang saja. Laura merebut pacarku. Aku mau kau membujuknya untuk mengakui kebenaran. Jika kau menurut, 200 juta ini menjadi milikmu. Apa yang harus aku lakukan? Asalkan kau berhasil menyuruh Laura putus dengan Stephen, aku akan memberikanmu 2 miliar. Jika kau tidak mau, aku akan membuatmu tidak bisa bersekolah dan pekerjaan ibumu mencuci piring di restoran juga akan hilang. Nona Alice, tenang saja, kau bisa menyuruhku melakukan apapun. Tapi kumohon jangan membuatku keluar dari sekolah. Untuk apa kau menangis di siang hari? Cepat ambil uangnya dan pergi. Kau sudah mendengar semua yang dikatakan Nona Alice, kan? Dia juga mengancam akan mengeluarkanku dari sekolah dan menyuruhku mengganggu hubunganmu dengan pacarmu. Ayo kita lapor polisi. Dia hanya mengatakan beberapa ancaman saja. Tidak ada gunanya melapor polisi. Kau ambil saja uang yang diberikan padamu. Bukankah hanya mengganggu hubunganku dengan pacarku? Anggap saja sebagai pekerjaan paruh waktumu. Baik, aku akan mendengarmu. Laura, ada apa? Apakah masih ada kuota untuk rencana Cinta Harapan? Ini adalah proyek amal perusahaan Farmasi Harapan. Para murid bisa menggunakan waktu liburnya untuk bekerja dan belajar paruh waktu. Apakah kau mau membantu temanmu mendaftar? Kau bisa menyuruhnya mengisi formulir, lalu kirimkan padaku. Ya, namanya Giselle. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Pesawat pribadi yang ditumpangi keluarga Roy telah tiba di kota Ambo. Mereka pulang untuk menyembah leluhur. Kakek kedua adalah orang yang sangat santai. Paman-paman juga sangat berpendidikan. Hanya saja kakak sepupuku Joseph suka bicara blak-blakan. Kau tidak perlu memedulikannya. Mereka tidak mungkin memakanku. Kau berkata seolah-olah aku tidak pernah berurusan dengan grup Kandara saja. Bukankah ini adalah kepala keluarga Guntoro, presiden grup Kandara? Aku kira kau sangat sibuk hingga tidak tahu margamu sendiri. Bagus sekali, Stephen. Ternyata jarang ini adalah simpananmu. Pantas saja terakhir kali kau menyerangku dan membuatku berada di dalam selama 3 bulan. Jaga ucapanmu itu, dia adalah istriku. Halo, mari berkenalan lagi. Namaku Laura, aku adalah pasangan sah Tuan Stephen. Mohon memanggilku kakak ipar ke depannya. Orang tuaku bahkan tidak pernah memukulku, tapi kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu hari ini. Apa yang mau kau lakukan? Tatapan anak haram ini sangat menakutkan. Laura, apakah kau sudah minum obat herbal yang aku berikan terakhir kali? Aku berharap kau memberikanku cicit yang cerdas untuk mewariskan bisnis keluarga. Apakah hanya Stephen yang bisa mempunyai anak? Aku juga bisa. Keluarga Guntoro adalah keluarga yang bermartabat. Aku tidak akan pernah mengakui model liar klub yang kau kenal di luar sana. Ayo, ikut dengan kakek untuk menemui kakek kedua.
Dia punya banyak uang. Kau jangan menolak jika diberi hadiah pertemuan. Kakak, aku pulang. Hai, lama tidak berjumpa. Aku dengar kau sudah menikah. Dia adalah kakak ipar baru, kan? Halo kakak ipar, aku Joseph Guntoro. Bisa dipanggil Joseph. Halo, aku Laura. Kakak ipar agak familiar. Apakah kau pernah pergi ke kasino bawah tanah di Kerajaan Lewis? Kau salah lihat. Aku tidak pernah berjudi. Aku memang pernah ke sana. Tidak disangka dia mengenalku. Sudah ku bilang dari awal, kau tidak perlu membawa barang-barang tidak penting itu. Kau benar-benar memalukan bahkan di hadapan para leluhur. Bukankah kau menyuruhku untuk tetap tinggal dan belajar beberapa hal dari Kak Stephen? Kehidupan yang begitu membosankan, aku terpaksa memelihara peliharaan untuk menghilangkan kebosanan. Dewi cantik seperti apa yang membuat Kak Joseph membantah kakek kedua dan tetap membawanya berada di sisimu? Apakah aku boleh bertemu dengannya? Bukan apa-apa, dia dari pasar gelap dan mirip dengan Jessica. Kekacauan macam apa ini? Tampaknya gen keluarga Guntoro memang tidak bagus. Selain suamiku, tidak ada satupun yang normal. Kak, kepulangan kami kali ini selain untuk membersihkan makam ayah dan ibu, aku masih ingin meminta bantuanmu untuk satu hal. Kita adalah saudara, katakan saja. Di antara generasi ketiga keluarga Guntoro, hanya Stephen yang stabil dan bisa berbisnis. Aku ingin menyuruh Joseph tetap tinggal di sini selama 2 tahun, lalu memberikannya sebuah posisi di grup dan belajar dengan Stephen. Stephen adalah kakak tertua. Memang sudah seharusnya dia mengajari adiknya. Aku akan memberikannya posisi wakil presiden perusahaan. Suamiku, siapa itu Jessica? Kenapa kalian semua bersikap aneh ketika menyebutkannya? Dia adalah nona besar dari keluarga Lewis, orang terkaya di kerajaan Lewis. Joseph menyukainya, tapi pada akhirnya dia dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan kakaknya Joseph, Jason. Kalau begitu, bukankah itu berarti Jessica adalah kakak ipar Joseph? Lalu Joseph malah memelihara gadis yang mirip dengan kakak iparnya di sisinya. Pengganti macam apa ini? Bedak yang dibeli di pasar gelap juga manusia. Atas dasar apa seorang gadis yang baik malah menjadi korban cinta Joseph pada kakak iparnya yang tidak terbalas? Tuan muda, Joseph mabuk di pesta perjamuan. Maaf, sudah merepotkanmu. Jessica, sayangku, aku mencintaimu. Tuan muda, aku bukan Jessica. Bangun dan minum obatnya. Joseph, apakah aku harus minum obatnya? Kau harus mendengarkanku. Kalia, ada apa? Kau bermimpi buruk. Siapa itu Kalia? Dia adalah partner hidup dan matiku. Aku melihatnya jatuh ke dalam laut dan tidak bisa menolongnya. Jika lebih cepat sedikit, aku bisa menangkap tangannya. Kau hanya mabuk dan bermain wanita setiap hari. Sekarang anak haram itu sudah menikah. Setelah melahirkan beberapa anak, kau tunggu saja dia mengambil semua saham milik kakek tua itu. Apakah aku yang tidak mau mencari? Bukankah sebelumnya kau menggantikanku pergi ke keluarga Salim untuk membicarakannya, tapi malah dihina oleh Nyonya Salim? Itu karena kau tidak kompeten. Keluarga bermartabat mana yang mau menikahkan putrinya kepadamu? Tuan muda Joseph, ini adalah kantor Anda. Anda bisa membiasakan diri dengan prosedur kerja dulu. Ini adalah kartu makanmu. Ayo pergi makan bersamaku. Kak Stephen, jangan bilang bahwa kau seorang presiden perusahaan, masih makan di kantin dan tidak ada pelayanan khusus.
Pak Joseph, pacar Anda datang membawakan makanan. Lihatlah, bukankah dia sudah datang? Kau sudah dewasa, tapi tidak mau pergi ke kantin. Pantas saja kau dikirim kembali untuk didisiplinkan. Maaf, aku tidak tahu kalian belum selesai bekerja. Maaf mengganggu. Bukankah hanya pacar yang bisa memasak? Istriku juga bisa. Sudah, kau boleh pulang. Untung saja. Apakah ini alasanmu ingin menyelidiki identitasnya? Ya, aku tidak ingin mati tanpa mengetahui apapun. Kuperingatkan kepadamu, gadis ini tidak sepolos yang terlihat dari luar. Hati-hati, suatu hari nanti situasinya akan terbalik. Tenang saja, aku tidak akan memberikannya kesempatan itu. Istriku, pacar Joseph membawakan makanan untuknya. Aku cukup iri dengannya. Aku masih ada kelas sore ini. Bagaimana kalau aku menyuruh kurir untuk mengirimkan makanan padamu? Ini adalah kerugian dari istri yang masih terlalu muda. Pacar orang lain menyiapkan makanan siang di rumah, sedangkan istriku masih sekolah. Aku ingin bertemu denganmu sekarang. Di mana kau? Aku ke sana sekarang juga. Tempat biasa, kartu kamar ada di resepsionis. Kau sudah merokok berapa batang? Kak Malvin, ada apa? Kau harus berjanji padaku, apapun yang kau lihat nanti, jangan bertindak gegabah. Semua tunggu perintah dariku. Baik, aku berjanji. Ini adalah dokumen rahasia terbaru yang didapatkan oleh Biro Keamanan. Lihatlah sendiri. Jadi orang tuaku dibunuh. Belakangan ini kami sedang menyadap komunikasi penyelidik internal, dan target mereka selanjutnya adalah kau. Aku malah berharap mereka menyerangku. Dengan begitu, aku bisa membunuh mereka sebagai balas dendam orang tuaku. Kau jangan mengambil risiko sendirian. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada Raja Iblis dari Departemen Intelijen Militer. Departemen Intelijen Militer dan Biro Keamanan akan bekerja sama. Jadi, organisasi ini tidak perlu ditakuti. Apakah aku bisa bertemu Raja Iblis sekarang? Tenang dulu. Mereka adalah musuh yang sudah membunuh orang tuaku. Kak Malvin, beritahu padaku bagaimana caranya aku tenang. Tunggu sebentar lagi, Biro Keamanan pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Paling-paling kami akan bekerja sama untuk meratakan tempat itu. Baiklah Kak Malvin. Ada apa? Menurutmu Raja Iblis orang seperti apa? Kenapa Laura tiba-tiba menanyakan hal ini? Apakah dia sudah mengetahui identitasku? Raja Iblis pasti sangat benci kejahatan, kan? Aku ingin bertemu dengannya. Kenapa? Jika Tuan Stephen mengetahui penyebab kematian orang tuaku, dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku tidak seharusnya merepotkannya. Tuan Stephen, David sudah datang. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan pada Anda. Suruh dia tunggu sebentar. Aku tidak apa-apa, hanya suasana hatiku sedang tidak baik. David juga kasihan. Dia bekerja keras setiap hari dan harus melihat raut wajahmu. Baiklah, ini adalah laporan yang diberikan Biro Keamanan kepada kami hari ini. Ini berkaitan dengan kasus terorisme Rumah Sakit Citra Keluarga. Penyelidik menculik Carrie, Howe, dan Andin Salmon, peneliti ilmiah dari negara A, lalu membunuh mereka. Gadis itu menangis pasti karena sudah mengetahui hal ini. Pergi tawarkan hadiah di pasar gelap. Aku ingin nyawa pemimpin penyelidik dan pemimpin gigi ular. Apakah menggunakan akun pribadi Anda? Aku kira Anda akan memerintahkan Legio IX Hispana. Saat ini aku sebagai orang biasa yang hanya peduli dengan urusan istriku.
Departemen Intelijen Militer dan Legio IX Hispana tidak berada dalam kekuasaanku. Bos, perjanjian 3 tahun Anda dengan Presiden Pino hanya tersisa 1 tahun. Aku tidak pernah membuat perjanjian seperti itu dengan siapapun. Laura, apakah kau sudah mengetahui penyebab kematian orang tuamu? Bagaimana kau bisa tahu? Aku punya teman di biro keamanan. Aku sudah menawarkan hadiah. Aku akan membantumu untuk balas dendam. Kau hanya bisa menawarkan hadiah kepada pemimpinnya saja. Apa gunanya itu? Jika Raja Iblis tidak pensiun, dia pasti akan mengatasi masalah ini. Namun, dia sudah kabur meninggalkan Departemen Intelijen Militer dan Legio IX Hispana. Asalkan Raja Iblis mengirimkan Legio IX Hispana, aku baru bisa sepenuhnya membalas dendam orang tuaku. Biarkan aku memikirkan hal ini dulu. Biarkan aku memikirkannya lagi. Aku mau bertemu dengan Raja Iblis. Untuk apa kau menemui Raja Iblis? Kau tidak perlu pedulikan ini. Jika aku tidak mendapatkan jawaban malam ini, aku akan meretas sistem dokumen Departemen Intelijen Militer dan mencari sendiri informasi kontaknya. Halo, bos. Laura dari Biro Keamanan ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang jika Anda tidak mau bertemu dengannya, dia akan meretas dokumen Departemen Intelijen Militer dan mencari informasi kontak Anda. Kalau begitu, bertemu saja. Aku akan mengirimkan waktu dan lokasinya kepadamu nanti. Nanti sore aku ada rapat, jadi aku mau pergi sebentar. Kebetulan aku dan Shirley mau pergi ke salon kecantikan, jadi Pak Jordi tidak perlu mengantarkanku. Kebetulan Tuan Stephen juga ada urusan, jadi aku tidak perlu khawatir dia mencariku saat aku bertemu dengan Raja Iblis. Apakah rapat pada hari Minggu juga seformal ini? Lihatlah mulutmu. Bukankah pergi menemui Raja Iblis? Dia bahkan merias wajah dan memakai lipstik. Di sini.